Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Teman-teman, di video ini kita akan mempelajari tentang zakat. Apakah kalian tahu apa itu zakat? Zakat apa yang biasa kalian keluarkan? Siapa sih orang yang berhak menerima zakat? Lalu, untuk apa kita harus membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, mari kita simak video berikut ini dengan baik ya. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap orang Islam yang mampu wajib membayar zakat. Zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada setiap penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah dengan mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, kita dapat menolong orang yang tidak mampu. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Lalu, siapa sih orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu yang pertama adalah orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk anak-anak, zakat fitrahnya itu menjadi tanggung jawab orang tua mereka. Yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian dari nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal yaitu 1. Pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah balik dan berakal. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut milik sendiri. Jenis harta yang wajib dizakati yaitu yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya. Lalu, siapa sih orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau disebut amil. Pengurus zakat atau amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. 6 adalah orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu seorang anak sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Kemudian, mengapa sih kita harus membayar zakat? Nah, hikmah dari berzakat yaitu yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga yaitu mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima yaitu mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah materi pembelajaran kita mengenai zakat pada video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Selamat berjumpa di video pembelajaran lainnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.